Jangan dibuat majelis ini ngomongin orang, kesalahan orang, aib orang, ghibain orang. Nanti hari kiamat justru menjadi petaka buat orang tersebut. Hadir majelis nggak dapat ilmu, malah yang ada ghibain orang. Nanti kadang-kadang kalau diingetin gini, dibilang wah ini perjuangan, wah ini macam-macam. Nggak ada sudah. Majelis ini biarkan orang itu pulang dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang bersih, dengan hati yang penuh rahmat dan cinta, kasih sayang dengan umat Nabi Muhammad. Bukan terus keluar justru malah benci fulan, benci alan, ya, dan lain-lain. Akhlaknya para salafus saleh adalah senantiasa menutup pintu ghibah, tidak membicarakan orang khususnya di majelis-majelis mereka, agar majelis mereka itu enggak jadi majelis dosa. Jadi majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, majelis apapun yang baik, jangan dikotori dengan kita ghibah. Apa itu ghibah? Dzikruka akhakal muslim ma yakrah, kau menceritakan tentang saudaramu muslim dengan sesuatu yang kalau dia mendengar dia nggak suka. Itu namanya ghibah. Nah, itu haram. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan kalian itu saling ghibah, jangan saling membuka aib, ngomongin kejelekan orang. Ibarat orang ghibah itu seperti makan bangkainya saudaranya muslim. Apa kalian nggak jijik, nggak risih makan bangkai saudaranya muslim? Nah, kalau ghibah di pasar itu dosa, tapi di majelis lebih berat lagi. Jangan majelis itu dipakai untuk ghibahin orang, ngomongin si fulan, ngomongin ulama lain, ngomongin pejabat, buka aib sana, buka aib sini. Ya. Akhirnya majelis ini jadi majelis su, jadi majelis yang nggak baik. Ya. Kemudian beliau mengatakan wala'alla ma qara'uhu minal hadis. Nanti apa yang di majelis itu tadinya dibaca hadis Nabi, dibaca kalam salaf, dibaca wirid, zikir, tapi gara-gara ghibah ya, menjadi petaka untuknya nanti di hari kiamat, menjadi sebab terjerumusnya dia nanti di hari kiamat. Maka itu ya, jauhilah ghibah dimanapun, kapanpun, saat apapun. Ya. Ada ghibah yang dibolehkan. Kapan ghibah itu dibolehkan? Kata ulama, ghibah atau dzikrul masawi itu dibolehkan kalau tanya seseorang masalah jodoh, anak sampean perempuan mau diminta seseorang, sampean telepon temennya, mas kenal si fulan enggak? Oh kenal. Gimana orangnya? Lah itu boleh kita, oh fulan maaf pencandu narkoba, itu ghibah itu. Tapi boleh, karena apa? Jangan sampai nanti anaknya dinikahkan dengan orang tersebut. Jangan sampean malah tidak mau ghibah, malah menjerumuskan orang. Oh masya Allah, dirabi, mulai mabuk kemudian tidak karu-karuan akhlaknya, pencandu narkoba. Kemudian ditanya, kok niki apa sih ben tak takoni jarene apik. Lho aku role iku bejat, cuman kan gak oleh ghibah. Nah, itu tidak boleh. Itu pun bukan di depan orang, ya.
Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan kalau kita tahu dia nggak baik, nggak usah buka aibnya, cukup dikatakan kalau saya punya anak perempuan diminta dia, saya nggak mau. Lho apa wis pokoknya ngono. Itu. Begitu juga fil muamalah. Muamalah itu artinya ketika kita mau kerjasama dengan orang dan orang ini beling, suka bohong, suka khianat. Terus kita mau kerjasama, tanya, kon rugi ya, aku dijak kerjasama. Nah itu jawab aja, lek aku gak. Apa wis pokoknya aku gak. Ya. Atau saya dengar, bahkan saya pernah berpengalaman dengan dia kurang amanat. Nah ini kan riba, tapi dibolehin agar tidak terjerumus. Ya, seperti itu hadirin. Kemudian ada beberapa lain, ribain pemimpin agar orang tidak terjerumus untuk memilih lagi, dikasih tahu bahwa yang dia perbuat itu salah. Ya. Tapi jangan ribain pemimpin ini nyuruh milih pemimpin yang satunya yang lebih nggak karu-karuan. Nah itu namanya bukan menunjukkan kebenaran. Ini namanya tim sukses. Ya, sebentar pas jadi tim sukses ini dipuji-puji, pas jadi tim sukses yang lain ini dijatuhkan, diribain. Tidak boleh. Ala kulli hal, intinya riba itu haram kecuali di beberapa saat-saat tertentu yang tadi saya sebutkan. Ya, itu diperkenankan bukan di depan orang dan jangan di majelis. Jangan dibuat majelis ini ngomongin orang, kesalahan orang, aib orang, ribain orang. Nanti hari kiamat justru menjadi petaka buat orang tersebut. Hadir majelis nggak dapat ilmu, malah yang ada ribain orang. Ya. Nanti kadang-kadang kalau diingetin gini, dibilang wah ini perjuangan, wah ini macam-macam. Nggak ada sudah. Majelis ini biarkan orang itu pulang dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang bersih, dengan hati yang penuh rahmat dan cinta, kasih sayang dengan umat Nabi Muhammad. Bukan terus keluar justru malah benci fulan, benci alan, ya, dan lain-lain. Maka itu beliau menceritakan bahwa akhi Afdhaluddin, kadang amal-amal soleh di sebagian waktu ya, itu menjadi satu petaka atau maksiat ketika di situ menyampaikan tentang merugikan tentang harga diri orang, harta orang, ya, dan menjadi permusuhan kelak nanti di yaumil qiyamah. Kemudian saya pernah diambil janji, kata Ali Al-Khawas, ya, jangan mengambil janji ya yang di situ ya di majelisnya ada riba, ya, ala ashabik an la ahad minhum yastaghib ahadan fi majlisik. Saya diambil janji, hati-hati ya, kalau bikin majelis jangan sampai ada riba. Makanya saya pas ngaji dulu dengan guru saya, ngaji 5 tahun, saya nggak pernah mendengar guru saya menyebut nama orang untuk menjelekkan. Kalau menyebut nama orang untuk kebaikannya diceritakan, nggih. Tapi kalau untuk menjelekkan, ya, walaupun membantah orang yang salah tanpa menyebut nama, agar tidak menjadi riba. Ya memang seperti itu aturannya. Di suatu majelis jangan sampai ada riba, jelekin orang dan lain-lain. Kemudian fa'alaika ayyuhal asy-syekh
Maka itu kalau kau melihat, mendengar ada orang ghibah dan namimah, zajer, laranglah, nahi mungkarlah, ya. La tusamihum bisukut, jangan kau diem. Jadi kalau ada majelis, ada ghibah, ada ini, ya jangan dibiarin, jangan didiemin. Uzjur, haram, ghibahin orang haram. Jadi kita kalau duduk di majelis sama teman-teman ini, terus ada yang ngomongin orang, gak oleh ghibahin wong haram, eman majelisi. Ya. Kenapa? Karena kalau kau diam, kau kerjasama dia dalam berbuat ghibah, ya, malah jadi fasik semuanya, akhirnya dosa semuanya satu majelis. Makanya saya sarankan kepada Anda, kalau hadir majelis terus ada ulama yang ceramah merendahkan orang, menghibahin ulama, berhentikan. Kalau nggak bisa karena mungkin tua ulamanya atau apa, nggak enak, pulang, berdiri pulang. Kalau enggak, sampean tanggung jawab. Kan sekarang ada orang di majelis taklim dibaiat bahwa fulan bukan turunannya fulan. Tahu dari mana? Tahu dari mana Anda ngomong kayak gitu? Sudahkah Anda duduk diskusi? Enggak. Sudahkah Anda tanya ke mereka? Enggak. Kenapa Anda menuduh seperti itu? Atau ta'an fin nasab, menuduh nasab orang, itu bisa kafir. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Ya. Itsnan, dua hal yang apabila dilakukan menyebabkan orang kufur, di antaranya at-ta'an fil ansab. Ya. Terus Anda baiat orang untuk mengingkari. Apa yang Anda lakukan? Kalau bisa untuk melarang, larang. Kalau nggak bisa, keluar. Ya. Jadi kalau ada majelis isinya caci maki orang, caci maki ini, pokoknya semuanya kena dicaci maki, ulama dicaci maki, pejabat caci maki, keluar. Kalau memang nggak bisa berhentiin, keluar. Jangan, gak melok-melok rek. Ono Arema ini buru, ayas kadit kolem-kolem jes. Pokoknya hadir, berkate metu mulai, ya dosa Anda, haram. Ya. Karena saya lihat banyak ulama yang tidak menunjukkan kealimannya, memfitnah, bohong dan lain-lain. Ya. Ala kulli hal, saya lihat beberapa tahun terakhir ini banyak yang nggak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan majelis untuk memfitnah, namimah, ghibah dan lain-lain. Siapapun dia, mau dia habib, mau dia kiai, mau dia ustadz, Anda keluar dari majelis tersebut, minimal itu.